السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Sifat Salat Nabi di Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Pertemuan yang terakhir kita sampai pada akhir-akhir atau syubhat yang terakhir dari muqaddimah. Di syubhat yang terakhir ini kemarin telah kita sebutkan bahwasanya beliau Syekh rahimahullah menyebutkan syubhat yang keempat yang menyebabkan seorang tidak mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan taklid buta terhadap madhab. Yang keempat adalah dhannuhum anna ittiba'a sunnati yastalzimu takhti'ata sahib al-madhhab wa takhti'atu ma'naha 'indahum at-ta'nu fil imam wa lamma kana at-ta'nu fi fardin min afradil muslimin la yajuz fa kaifa fi imamin min a'immatihim. Sebagian orang menganggap bahwasanya ketika ia menyalahkan perkataan imam maka ini dianggap sebagai perbuatan mencela imam, dan seorang mukmin, seorang muslim tidak dibolehkan mencela mukmin yang lainnya. Lalu bagaimana dengan seorang imam? Ini telah kita sebutkan di minggu yang kemarin. Di akhir-akhir pembahasan Syekh rahimahullah mengatakan orang-orang ini yang mengatakan bahwasanya ketika kita menyalahkan ucapan seorang imam maka kita dianggap mencela imam tersebut, mereka tidak memiliki dalil. Dalam ucapan mereka ini mereka tidak memiliki dalil, hanya mereka mengatakan bahwasanya imam mereka lebih mengetahui tentang sunnah. Artinya kalau kita menyalahkan mereka, kita menyalahkan imam mereka, kita mendatangkan suatu dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antara mereka hanya bisa mengatakan imam ana lebih paham sunnah. Artinya dalil yang antum sebutkan imam ana pasti sudah tahu. Seakan-akan imam tersebut maksum, tidak mungkin luput dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin ada kesalahan. Maka Syekh rahimahullah membantah ucapan ini dengan ucapan beliau rahimahullah, wa jawabuna ala hadhihi al-kalimah min wujuh يطول الكلام عليها في هذه المقدمة ولذلك فإني أقتصر على وجه واحد منها وهو جواب فاصل بإذن الله فأقول. Beliau rahimahullah mengatakan jawaban atas ucapan ini bahwasanya imam ana lebih faham dari sunnah, bantahan kita panjang kata Syekh rahimahullah. Namun karena ini mukhtasar, artinya beliau hanya ingin menyebutkan jawaban yang ringkas, maka beliau hanya menyebutkan satu jawaban saja. Dan beliau rahimahullah mengatakan laisa imamu madhhabikum faqat huwa a'lamu minkum bisunnah bal hunaka asharat bal mi'at al-a'immah hum a'lamu aidan minkum bisunnah fa idza ja'at as-sunnatu sahihatu ala khilaf madhhabikum wa kana qad akhadha biha ahad min ulaika al-a'immah fal akhdhu biha wal halatu hadhihi hatmun lazimun 'indakum. Kata beliau rahimahullah, bukan hanya imam kalian atau imam madhab kalian yang faham sunnah, ada puluhan atau ratusan imam lain yang juga faham sunnah. Kalau seandainya ada seorang imam yang salah dalam suatu permasalahan, lalu kita katakan imam itu lebih faham tentang sunnah, maka orang lain yang berpendapat dengan pendapat lain juga akan mengatakan dengan perkataan yang sama, imam ana faham sunnah, lebih faham tentang sunnah. Makanya ketika kita berdebat atau berselisih tentang suatu permasalahan, yang kita jadi rujukan adalah Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Kalau kita menjadikan pendapat orang sebagai dalil kita, maka tidak akan ketemu. Ana menyebutkan fulan berkata seperti ini, lawan ana atau orang yang tidak setuju dengan ana juga akan menyebutkan ucapan orang lain, sehingga tidak akan ketemu mana yang benar. Makanya kalau kita berselisih pendapat, jangan katakan ustadz ini
berpendapat seperti ini. Orang itu juga akan mengatakan ustadz ini berpendapat seperti ini. Tidak ketemu akhirnya. Yang betul kita jadikan Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagai rujukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Ucapan seorang mukmin ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk menjadi hakim atas perselisihan di antara mereka, ay yaqulu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang beruntung. Sehingga kalau terjadi suatu perselisihan, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan kita kembalikan kepada sunnah Nabi SAW, sehingga ketemu mana yang benar dan mana yang salah. لأن كلمتكم المذكورة لا تتفق هنا فإن مخالفكم سيقول لكم معارضا إنما أخذنا بهذه سنة ثقة منا بالإمام الذي أخذ بها فاتباعه أولى من اتباع الإمام الذي خالفها وهذا بين لا يخفى على أحد إن شاء الله. Kata Syekh rahimahullah, ketika kita berselisih pendapat dengan orang yang bermadzhab lain, ketika kita mengatakan ana berpendapat seperti ini karena ana yakin dengan imam mana, maka orang yang menyelisih kita juga akan menjawab dengan jawaban yang sama. Ana berpendapat seperti ini karena ana yakin dengan imam mana. Sehingga tidak akan ketemu mana yang benar. Walidzalika fa inni astati' an aqul inna kitabana hadha lamma jama'a as-sunan ats-tsabita anhu sallallahu alaihi wasallam fi sifati salatihi fala udhra li ahadin fi tarki al-'amali biha li'annahu laysa fihi ma ittafaqa al-ulama'u ala tarkihi hasyahu min dhalik. Kemudian beliau rahimahullah menutup muqaddimah ini setelah menyebutkan syubhat-syubhat, kemudian menyebutkan jawaban-jawaban yang ringkas atas syubhat-syubhat tersebut. Beliau rahimahullah berkata, sesungguhnya kitab kami ini, artinya kitab sifat salat Nabi SAW, beliau kumpulkan di dalamnya sunnah-sunnah yang sabit dari hadis-hadis Nabi SAW tentang sifat salat beliau SAW. Kemudian beliau menyebutkan fala udhra li ahadin min fi tarkil amali biha. Tidak ada uzur bagi seorang ketika sudah datang padanya hadis Nabi SAW, kemudian ia meninggalkan hadis tersebut, meninggalkan amal dengan hadis tersebut. Tidak ada uzur baginya. Kata Syekh rahimahullah, li'annahu laysa fihi ma ittafaqa al-ulama ala tarkihi. Karena beliau rahimahullah ketika mengumpulkan permasalahan-permasalahan tentang sifat salat Nabi SAW dalam kitab ini, beliau tidak mengumpulkan satu masalah pun yang mana masalah ini terjadi persepakatan antara para ulama untuk meninggalkannya. Artinya tidak ada masalah satu pun dalam kitab ini yang para ulama sepakat untuk meninggalkannya. Hasyahu min dzalik. Kata Syekh, tidak mungkin mereka meninggalkan suatu perbuatan yang mana ada dalil dari Nabi SAW tentang perbuatan tersebut. Bal ma min mas'alatin waradtu fihi illa waqad qala biha ta'ifatun minhum. Kata Syekh rahimahullah, tidak ada satu pun masalah yang aku sebutkan dalam kitab ini kecuali telah menyebutkan masalah tersebut, telah berpendapat dengan pendapat tersebut sebagian besar ulama. Wa man lam yakul biha fa huwa ma'dzurun wa ma'jurun ajran wahidan li'annahu lam yarid ilaihi an-nas biha itlaqan. Kata Syekh rahimahullah, mungkin ada suatu permasalahan yang aku sebutkan di dalam kitab ini yang mana permasalahan tersebut dipilih oleh sebagian ulama dan sebagian yang lain tidak memilih pendapat tersebut. Kata Syekh rahimahullah, mungkin ulama tersebut belum sampai kepadanya dalil sehingga ia ma'dzur, tidak berdosa, bahkan ia mendapatkan satu pahala karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakama al-hakimu fajtahada fa asab falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim beliau berijtihad, ahli ijtihad, seorang ulama, beliau berijtihad, kemudian benar, maka mendapatkan dua pahala. Apabila salah, mendapatkan satu pahala. Maka ma'dzur, kata Syekh rahimahullah. Aw warada lakin bi tariqin la taqumu 'indahu bi hujjah. Atau mungkin sudah datang pada ulama tersebut dalil, namun ulama tersebut tidak menganggap dalil itu sebagai hujjah. Artinya mungkin ia menganggap hadis itu tidak sahih, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan ia tidak mengambil dengan dalil tersebut. أو لغير ذلك من الأعذار المعروفة لدى العلماء وأما من ثبت النص عنده من بعده فلا عذر له في تقليده. Adapun orang-orang setelah ulama-ulama tersebut yang tidak mau mengambil dalil tersebut bukan karena tidak sampai padanya nas, namun hanya karena taklid buta.
tidak mau mengikuti hadis Nabi SAW bukan karena hadis ini dianggap dhaif, bukan, tapi karena hadis ini bertentangan dengan ucapan imam mazhab mereka. Hanya ini yang menyebabkan mereka tidak mau beramal dengan dalil tersebut. Kata Syekh rahimahullah, orang seperti ini tidak ada udurnya. Ia berdosa karena meninggalkan hadis Nabi SAW. Adapun ulama mereka tidak berdosa, karena ulama tersebut ketika meninggalkan dalil, boleh jadi ia belum sampai kepadanya dalil, atau sampai kepadanya dalil, namun ia beranggapan hadis ini tidak sahih, sehingga ia tidak mengamalkan hadis tersebut. Adapun orang-orang yang taklid kepada ulama tersebut, mereka hanya taklid, bukan berdasarkan dalil. Artinya ketika mereka berpendapat dengan suatu pendapat, bukan dilandaskan karena suatu dalil, tapi murni karena taklid madhab, sehingga perbuatan tersebut tidak dibenarkan. Kata Syekh rahimahullah, bal al-wajib ittiba'un nas al-ma'sum wa dhalika huwa al-maqsud min hadhihi al-muqaddimah. Kata Syekh rahimahullah, yang wajib adalah mengikuti nas Al-Quran maupun hadis yang maksum, yang tidak mungkin ada kesalahan di dalamnya. Adapun ucapan seseorang mungkin benar, mungkin salah. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, laisa ahadun ma'na Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu wa yutraku illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali diambil dari ucapannya dan ditinggalkan. Karena manusia. Sebagaimana pula kata Imam Abu Hanifah, innama ana bashar. Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia. Usib wa ukhti. Mungkin aku benar, mungkin juga aku salah. Sehingga kita kalau mau taklidnya kepada hadis Nabi SAW, kepada ayat Al-Quran yang maksum, yang tidak mungkin salah. Adapun perorangan, baik di kalangan para sahabat maupun setelah mereka, maka kita tidak mengikuti 100%. Artinya kita hanya mengambil dari mereka yang benar, yang sesuai dengan dalil Nabi SAW. Adapun yang menyelisih dalil, maka kita tinggalkan, kita ikuti dalil, kita ikuti hadis-hadis Nabi SAW. Inilah kewajiban seorang mukmin. Wallahu azza wa jalla yaqul, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Kata Syekh rahimahullah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walirrasul. Penuhi seruan Allah, penuhi seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza da'akum lima yuhyikum. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru kalian terhadap apa-apa yang menghidupkan kalian. Sebagian ulama tafsir, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, lima yuhyikum artinya lil haq. Ada yang mengatakan lil haq, artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian kepada suatu kebenaran, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru kalian kepada suatu kebenaran, maka seorang mukmin harus mengikuti seruan tersebut. Tidak boleh menyimpang, tidak boleh mengikuti seruan yang lain. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yahulu bainal mar'i wa qalbihi, menjadi penghalang antara hati seseorang dengan dirinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan kepada kalianlah dikembalikan. Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan firman Allah, wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun, beliau mengatakan, inna dzalika khabarun min Allah annahu amlaka liqulubi ibadihi minhum wa annahu yahulu bainahum wa bainaha idza syaa hatta la yaqdiru dhu qalbin an yudrika bihi syai'an min imanin aw kufrin aw an ya'ya bihi syai'an aw an yafhama illa bi idzni. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, inna dzalika khabar, berita ini dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah yang menghalangi antara seorang dengan dirinya, menunjukkan bahwasanya Allah lebih memiliki hati-hati manusia daripada manusia itu sendiri. Annahu amlaka liqulubi ibadihi minhum. Allah yang memegang hati kita. Artinya Allah yang membolak-balikkan hati kita, dan Allah lebih memiliki hati kita daripada kita sendiri. Wa annahu yahulu bainahum wa bainaha idza syaa. Dan Allah yang menghalangi hati manusia dari diri mereka sendiri ketika Allah menginginkan. Hatta la yaqdiru dzu qalbin an yudrika bihi syai'an min iman. Sampai orang yang memiliki hati itu tidak mungkin ia bisa merasakan keimanan. Ia bisa mendapatkan hidayah, mendapatkan iman, ataupun mendapatkan suatu kekufuran, ataupun bisa memahami sesuatu dari ilmu agama ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, Syekh rahimahullah, wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdi sabil wa huwa ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan suatu kebenaran, dan Allah pula yang menunjukkan kepada jalan yang benar, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Dan semoga salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akhir dari muqaddimah beliau. Sebelum masuk ke pembahasan, perlu Anda sebutkan sedikit tentang al-arkan wal wajibat wasyurut wasunan. Karena beliau rahimahullah, Syekh di sini langsung memulai kitabnya dengan pembahasan tanpa menyebutkan terlebih dahulu apa itu rukun-rukun salat, apa itu wajibatus salat, apa itu syurutus salat, apa itu sunan-sunan salat. Namun beliau langsung mulai kepada pembahasan. Sebagaimana bab yang pertama adalah istiqbal kiblat, menghadap kiblat. Dan penting bagi seorang untuk memahami dan mengetahui apa itu rukun-rukun salat, apa itu wajibatus salat, apa itu sunan salat. Karena terkadang ketika kita salat, kita lupa ruku atau lupa duduk di antara dua sujud atau lupa tasyahud dan lain sebagainya. Yang mana ini berbeda. Ada di antara hal-hal yang kita lupakan itu termasuk wajibatus salat. Ada sebagian yang lain termasuk rukun dan hukumnya berbeda. Ketika seorang lupa rukun dari rukun-rukun salat, maka wajib baginya untuk mendatangi rukun tersebut. Artinya ketika ia lupa ruku misalnya, maka salat yang ia lupakan ruku itu gugur, harus nambah rakaat lagi. Lain halnya ketika orang lupa tasyahud awal. Karena tasyahud awal hukumnya wajib, sedangkan ruku hukumnya rukun. Ketika ia lupa tasyahud awal, cukup dengan sujud sahwi. Tapi ketika lupa ruku, tidak bisa sujud sahwi, harus mendatangkan ruku tersebut. Sehingga penting bagi orang untuk mengetahui mana yang rukun, mana yang wajibatus salat, mana yang syurutus salat. Karena rukun, kemudian juga syurut, syarat-syarat salat tidak bisa ditinggalkan. Baik itu orang itu tidak tahu atau orang itu lupa, tetap harus dipenuhi. Ketika orang lupa belum wudu, dia sholat, tapi dia lupa belum wudu. Setelah saya sholat, dia ingat, harus diulangi sholatnya. Tidak bisa kita sujud sahwi atau selainnya, tidak bisa. Makanya harus mengetahui mana yang termasuk rukun, mana yang termasuk wajibatus sholat, mana yang termasuk syurutus sholat. Taib. Sebelum kita masuk ke pembagian, Anda sebutkan terlebih dahulu pengertian dari masing-masing, karena dengan pengertian ini kita bisa lebih memahami tentang apa itu rukun, apa itu syurut, dan apa itu wajibatus salat. Rukun ma yuthabu fa'iluhu wa yastahiqqu tariquhu amdan al-iqab wa la tasihhu salatu illa bihi wa kana juz'an min haqiqatiha. Ma yuthabu fa'iluhu. Rukun adalah apa-apa yang diberikan pahala orang yang mengerjakannya. Wa yastahiqqu tarikuhu amdan al-iqab. Dan orang yang sengaja meninggalkan suatu rukun, maka orang ini berhak mendapatkan hukuman. Wala tasihhu salatu illa bihi. Dan salat seseorang tidak akan sah kecuali dengan rukun tersebut. Wa kana juz'un min haqiqatiha. Dan rukun merupakan juz atau bagian dari salat itu sendiri. Ini pengertian rukun. Ma yuthabu fa'iluhu wa yastahiqqu tarikuhu amdan al-iqab wa la tasihhu salatu illa bihi wa kana juz'un min haqiqatiha. Baik. Sekarang hukumnya, hukum yang berkaitan dengan rukun. Yang pertama, apabila seseorang meninggalkan suatu rukun dari rukun-rukun salat secara sengaja, maka salatnya batal. Ketika seorang meninggalkan suatu rukun dari rukun-rukun salat, maka salatnya batal. Kemudian kalau ia meninggalkan rukun tersebut karena tidak tahu, sebutkan oleh para ulama, ketika ia tahu tentang rukun tersebut dan masih dalam waktu salat, maka ia harus mengulangi salatnya. Ketika ia tidak tahu misalnya kalau ruku itu rukun salat, kemudian ia tahu kalau ruku itu rukun salat sebelum keluar waktu salat, maka wajib baginya untuk mengulangi. Tapi kalau sudah keluar dari waktu salat, sebagian ulama mengatakan tidak perlu diulangi, karena sudah keluar waktu salat dan ia tidak tahu tentang hal tersebut. Artinya tidak tahu kalau itu rukun. Ini kalau tidak tahu. Yang ketiga kalau lupa. Kalau lupa kalau itu rukun, ia harus mengulangi salat. Kalau sudah keluar dari salat,
Misalnya orang lupa sujud. Sujud termasuk rukun. Ia ingat setelah selesai sholat. Setelah selesai sholat langsung ingat. Di sini ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan nambah 1 rakaat, kemudian tasyahud, kemudian salam. Ini pendapat Hanabila, pendapat Imam Ahmad, kemudian juga dipilih oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah. Sebagian ulama lagi, seperti yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah, ketika seorang lupa sujud misalnya, selesai salam baru ingat kalau tadi lupa sujud, maka ia sujud, habis itu tasyahud, salam, sujud sahwi. Artinya ia hanya menambah sujudnya saja, tidak perlu nambah rakaat. Kalau pendapat yang pertama, nambah rakaat, sujud, tasyahud, salam, kemudian sujud sahwi. Ini yang pertama, pendapat Hanabila. Kalau pendapat yang kedua Syafi'iyah, sujud langsung, tidak perlu nambah rakaat. Sujud, tasyahud, salam, sujud sahwi. Kalau waktunya sudah panjang, artinya mungkin sudah 1 jam, 1 jam setengah, baru ingat, ulangi sholat secara keseluruhan. Ulangi dari awal lagi. Ini ketika ia lupa. Jadi kalau rukun lupa, kalau waktunya masih pendek, ditambah rukunnya saja. Tapi kalau waktunya sudah panjang, ulangi sholat. Tidak mungkin gugur kalau rukun itu. Ini rukun-rukun sholat. Taib. Yang kedua syarat. Apa itu syarat? Syarat adalah ma yalzamu min adamihi al-adam, wala yalzam min wujudihi al-wujud, wala adam li dzatihi. Ma yalzam min adamihi al-adam. Apa-apa yang diharuskan ketika syarat ini tidak ada, maka sesuatu itu pun tidak ada. Nanti kita akan jelaskan apa maksudnya ini. Ma yalzam min adamihi al-adam. Sesuatu yang diharuskan ketika sesuatu itu tidak ada, syarat itu tidak ada, maka yang disyaratkan juga tidak ada. Wala yalzam min wujudihi al-wujud wala adam li dzatihi. Dan ketika syarat ini ada, belum tentu sesuatu yang disyaratkan itu ada ataupun tidak ada. Artinya, sebagai contoh misalnya wudu. Wudu syarat salat. Ketika wudu itu ada, atau ketika wudu itu tidak ada, maka sholat tidak ada. Ma yalzam min adamihi al-adam. Ketika wudu tidak ada, sholat tidak ada. Wala yalzam min wujudihi. Dan tidak diharuskan ketika wudu itu ada sholat. Artinya ketika kita wudu, tidak harus kita setelahnya sholat. Boleh ketika selesai wudu kita tidak sholat, tidak ada masalah. Ini syarat. Ketika ia tidak ada, maka ibadah tersebut tidak ada. Masuk waktu sholat termasuk syarat sholat. Maka ketika belum masuk waktu sholat, sholat tidak ada. Begitu pula menutup aurat, syarat sah sholat. Ketika wudhu itu ada, belum tentu ada sholat dan belum tentu tidak ada sholat. Ini syarat, pengertian syarat. Ma yalzam min adamihi al-adam, wala yalzam min wujudihi al-wujud, wala adam li dzatihi. Baik. Hukum yang berkaitan dengan syarat sama seperti dengan rukun. Syarat dengan rukun dalam masalah hukum hampir sama. Ketika ditinggalkan secara sengaja, batal salatnya. Ketika ia lupa atau ketika ia tidak tahu, maka harus mendatanginya. Ketika ia tidak tahu, kemudian tahu, harus datangi syarat tersebut. Misalnya orang tidak tahu kalau menutup aurat termasuk syarat salat. Ia sudah salat. Kemudian dikasih tahu, mengulangi sholat, diulangi sholatnya. Atau ia lupa belum wudu, kemudian ingat, diulangi sholatnya. Walaupun sudah keluar dari waktunya. Misalnya orang lupa kalau dia belum wudu, selesai sholat dia tidak ingat, tapi sudah masuk waktu sholat berikutnya dia baru ingat, maka sholat yang tadi diulangi. Karena syarat tidak mungkin gugur, sama seperti rukun. Baik, apa membedakan antara syarat dengan rukun dalam masalah pengertian? Sebagian ulama mengatakan yang membedakan antara syarat dengan rukun, kalau rukun itu berkaitan dengan sholatnya, di dalam sholatnya. Rukun berkaitan dengan sholatnya langsung. Berdiri, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, semua berkaitan dengan sholatnya. Adapun syarat ini di luar dari sholat. Masuk waktu, menutup aurat, niat, menghadap kiblat, ini di luar salat. Itu syarat. Jadi cara gampang membedakan antara syarat dengan rukun, kalau syarat di luar dari salat.
Tapi kalau rukun, intinya sholat, berkaitan dengan sholatnya langsung, ini rukun. Tapi kalau secara hukum, keduanya sama, tidak mungkin gugur. Baik itu karena sengaja atau lupa atau tidak tahu. Baik. Yang ketiga, wajibatus sholat. Ma yuthabu fa'iluhu wa yastahiqqu tariquhu amdan al-iqab wa tabtulu salatu bitarkihi amdan wa yasjudu lisahwi idza tarakahu nisyanan. Al-wajib ma yuthabu fa'iluhu. Orang yang mengerjakannya diberikan pahala. Wa yastahiqqu tarikuhu amdan al-iqab. Orang yang meninggalkan secara sengaja maka mendapatkan hukuman. Wa tabtulu salatu bitarkihi amdan. Dan salat batal ketika ditinggalkan wajib tersebut secara sengaja. Salat batal ketika ditinggalkan suatu kewajiban secara sengaja. Wa yasjudu lisahwi idza tarakahu nisyanan. Dan seorang ketika lupa akan suatu wajib salat, maka bisa ditutup dengan sujud sahwi. Baik, hukum yang berkaitan dengan wajibatus salat. Kalau tadi rukun dengan syarat tidak bisa gugur karena lupa atau karena tidak tahu, kalau wajibatus salat lain. Wajibatus salat ketika ditinggalkan secara sengaja batal salatnya, sama. Ketika ditinggalkan secara sengaja batal salatnya. Misalnya orang sengaja tidak tasyahud awal. Tasyahud awal termasuk wajibatus salat, maka batal salatnya. Tapi kalau ia lupa, maka bisa ditutup dengan sujud sahwi. Tidak perlu nambah rakaat, tidak perlu ngulang salat. Orang lupa belum tasyahud awal, maka cukup dengan sujud sahwi. Baik. Kalau mungkin ada yang bertanya, kenapa yang berkaitan dengan salat, kenapa dibagi-bagi? Ada namanya rukun, ada namanya wajib, ada namanya syarat. Sedangkan kalau kita lihat di hadis-hadis Nabi SAW, Rasulullah tidak pernah mengatakan ini rukun, ini wajib, ini syarat. Rasul tidak pernah mengatakan. Lalu dari mana pembagian seperti ini? Pembagian seperti ini disebutkan oleh para ulama tujuannya untuk memudahkan orang dalam mengambil hukum. Jadi ulama yang mengelompokkan, bukan Nabi SAW. Sehingga ini ijtihad. Ijtihad artinya pendapat seorang. Makanya kalau kita perhatikan dalam masalah rukun saja, contohnya rukun, mazhab yang satu dengan mazhab yang lainnya berlainan. Terkadang ada yang mengatakan ini rukun, ada yang mengatakan ini bukan rukun. Atau ada yang mengatakan ini wajibatus salat, yang lain mengatakan ini sunnah salat. Karena Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan ini rukun, ini wajib, ini syarat, tidak pernah. Rasulullah hanya menyebutkan perintah. Kemudian para ulama yang mengelompokkan. Sehingga kita jumpai dalam masalah ini terkadang ada perselisihan pendapat. Dan para ulama ketika membagi-bagi, mengkelompok-kelompokkan ini berdasarkan dalil, bukan semaunya sendiri, berdasarkan dalil. Terkadang hadis Nabi SAW ini menunjukkan bahwasanya perbuatan ini termasuk rukun, maka dikelompokkan dalam rukun. Terkadang dalil menyebutkan bahwasanya ini bukan termasuk rukun, termasuk wajibatus salat. Contohnya sebagai contoh, kalau kita lihat tasyahud awal, Rasulullah SAW dalam hadis musyi' salat menyuruh orang yang buruk salatnya itu untuk melaksanakan tasyahud awal. Taib. Secara asal harusnya tasyahud awal ini masuk ke dalam rukun karena Rasulullah SAW memerintahkannya. Taib. Apa yang menyebabkan para ulama mengeluarkan tasyahud awal dari rukun, memasukkannya ke wajibat salat? Sedangkan tasyahud akhir termasuk rukun. Jadi beda ya. Tasyahud awal itu wajibat salat, tasyahud akhir rukun. Kenapa berbeda? Karena dalilnya Rasulullah SAW pernah salat, kemudian beliau lupa tasyahud awal. Dan beliau SAW ketika ingat lupa tasyahud awal, beliau SAW tidak menambah rakaat, hanya sujud sahwi. Nah, berdasarkan dalil ini para ulama mengeluarkan tasyahud awal dari rukun ke wajibatus salat. Karena Rasulullah SAW tidak menambah rakaat, hanya sujud sahwi. Dan kita ketahui kalau sesuatu itu rukun, maka tidak mungkin ditinggalkan. Ketika Rasulullah meninggalkannya dan menggantinya dengan sujud sahwi, berdasarkan pengertian yang tadi,
termasuk ke dalam wajibatus salat. Jadi para ulama dulu ketika memasukkan, mengeluarkan itu berdasarkan dalil. Ada dalilnya. Mengapa ini dijadikan rukun? Mengapa ini dijadikan syarat? Mengapa ini dijadikan wajibatus salat? Wudu. Kenapa wudu termasuk dalam syarat? Tidak termasuk dalam rukun karena wudu di luar salat. Sedangkan kita sebutkan tadi, rukun itu harus berkaitan dengan inti dari suatu ibadah tersebut. Sedangkan wudu di luar salat. Makanya wudu dikelompokkan dalam syarat, tidak dikelompokkan dalam rukun. Begitu pula membaca Al-Fatihah. Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini menunjukkan wajib membaca Al-Fatihah. Para ulama memasukkan membaca Al-Fatihah ke dalam rukun. Kenapa? Karena membaca Al-Fatihah berkaitan dengan zatnya salat, sehingga lebih cocok dimasukkan ke dalam rukun. Jadi pembagian seperti ini nih berdasarkan dalil, dan ini bukan semaunya. Baik. Kemudian yang terakhir sunnah salat. Ma yuthabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha wa hiya ma wadhaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-ibadat daiman aw ghaliban wa lam ya'mur biha amrun ijabi. Ma yuthabu fa'iluha. As-sunnah apa yang diberikan pahala kepada orang yang melaksanakannya. Wa la yu'aqabu tarikuha. Dan orang yang meninggalkannya tidak diberikan hukuman. Wahia ma wadhaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-ibadati. Dan sunnah itu adalah sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sering melakukannya. Daiman aw ghaliban. Seterusnya atau sebagian besar waktunya. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya di semua salatnya, atau terkadang beliau melaksanakan, terkadang beliau meninggalkan. Ini sunnah. Walam ya'mur biha amrun ijabi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan sesuatu yang sunnah itu dengan perintah yang mewajibkan. Ketika ada suatu amalan dalam salat yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam terkadang melaksanakannya, terkadang meninggalkannya, atau beliau melaksanakan terus tetapi beliau tidak menyuruhnya, maka ini dikelompokkan ke dalam sunnah salat. Seperti mengucapkan amin, doa istiftah, ini termasuk sunnah salat. Baik. Kemudian kita sebutkan apa sih itu rukun? Rukun sebagaimana kita sebutkan tadi, ada perselisihan para ulama tentang pembagian rukun. Ada yang mengatakan ini rukun, ada yang mengatakan ini bukan rukun. Semuanya kembali kepada dalil. Ada yang terkadang para ulama melihat ini bukan termasuk rukun, ini termasuk wajibatus salat. Terkadang ada yang mengatakan ini bukan wajibatus salat, ini termasuk sunnah salat. Baik. Yang pertama al-qiyamah al-qudrah. Rukun yang pertama adalah berdiri. Berdiri rukun salat. Jadi orang tidak boleh menggampangkan masalah berdiri. Terkadang orang masih kuat, belum terlalu lemah, belum terlalu tidak bisa berdiri, langsung duduk. Ini tidak boleh. Orang dikatakan boleh duduk ketika ia betul-betul tidak bisa berdiri. Karena berdiri termasuk rukun. Ini tidak boleh disepelekan. Dan berdiri yang menjadi rukun bukan hanya berdiri ketika membaca. Berdiri dalam salat itu ada 3 keadaan. Yang pertama ketika takbiratul ihram, orang harus berdiri. Kedua ketika membaca, setelah takbiratul ihram harus berdiri. Yang ketiga setelah ruku, berdiri itu juga harus rukun. Jadi 3, rukunnya itu bukan 1. Terkadang orang bisa takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, cuman tidak bisa lama berdiri, tapi langsung dari awal salat langsung duduk. Ini salah. Ana ulangi ya. Ketika berdiri itu termasuk rukun, dan rukun dalam berdiri ini bukan hanya ketika membaca. Terkadang sebagian orang berpendapat atau berpikiran berdiri itu rukunnya ketika membaca saja. Kalau dia sudah tidak bisa berdiri dalam waktu yang lama, maka dia duduk dari awal sholat. Nah ini salah. Karena yang menjadi rukun ketika berdiri bukan hanya ketika membaca. Takbiratul ihram, rukunnya juga harus berdiri. Ketika orang mengatakan Allahu Akbar, memulai sholat, rukunnya dia harus berdiri. Nah ketika orang itu tidak bisa berdiri lama, tapi bisa berdiri dalam jangka waktu yang sebentar untuk melaksanakan takbiratul ihram, maka harus berdiri.
Dia berdiri dulu, takbiratul ihram, kemudian duduk ketika membaca. Begitu pula dengan i'tidal. Ketika seorang bangun dari ruku, rukunnya itu berdiri. Sehingga kalau dia tidak bisa berdiri dalam jangka waktu yang lama, bisa berdiri dalam jangka waktu yang sebentar, maka ketika takbiratul ihram dia berdiri, kemudian duduk, kemudian ruku, kemudian berdiri. Tidak boleh dipukul sama, rata semua, langsung duduk dari awal sampai selesai. Dan ini rukunnya masing-masing itu rukun. Artinya kadang seorang dia tidak bisa berdiri lama, tapi bisa ruku. Maka ketika ruku, tidak boleh ruku dalam keadaan duduk, harus ruku, berdiri. Berdiri terus kemudian ruku. Tidak boleh langsung dari awal duduk terus. Padahal yang dia tidak bisa cuma berdiri toh. Tapi rukuk masih bisa, sujud masih bisa. Ini salah karena masing-masing dari rukuk maupun sujud maupun berdiri ini semuanya rukun. Masing-masing rukun. Sehingga salah satu ditinggalkan secara sengaja batal salatnya. Makanya tidak boleh disepelekan. Rukun yang pertama al-qiyam ma'al-qudrah, berdiri sesuai dengan kemampuan. Yang kedua membaca Al-Fatihah, qiraatul Fatihah. Dan qiraatul Fatihah baik bagi imam maupun bagi orang yang salat sendirian, maka wajib untuk membaca Al-Fatihah. Adapun makmum, ini terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Perselisihan yang ma'ruf. Sebagian ulama mengatakan qiraatul imam, qiraatul makmum. Ketika imam membaca Al-Fatihah dalam salat-salat yang jahriyah, maka ini juga untuk makmum. Sebagian lagi mengatakan tidak. Membaca Al-Fatihah tidak mungkin gugur. Ini pendapat Syafi'iyah, sehingga makmum menurut pendapat Syafi'i harus membaca Al-Fatihah. Dan ini pembahasannya agak panjang. Nanti insya Allah kalau sampai ke pembahasan Al-Fatihah kita bahas lebih jauh. Yang ketiga ruku juga termasuk rukun. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi, rukun sendiri. Kalau orang tidak bisa sujud karena mungkin berat badan atau ada sakit, maka ketika ruku dia berdiri dan ruku. Terkadang orang yang dia tidak bisa hanya sujud, tapi bisa berdiri. Maka ketika dia ruku dulu. Nanti ketika mau sujud baru dia duduk. Jadi yang tidak bisa mana itu yang ditinggalkan. Jangan ditinggalkan semuanya. Kalau dia tidak bisa berdiri, berarti dia duduknya ketika berdiri untuk membaca saja. Nanti ruku sujud dilaksanakan. Kalau dia tidak bisa sujud, maka dia tetap berdiri, tetap ruku. Nanti waktu sujud saja dia duduk. Jadi disesuaikan mana yang dia tidak bisa. Ya itu yang dia diudzur. Selain itu dia tidak ada udzurnya. Harus tetap datangi karena ini rukun, bukan termasuk sunnah salat. Tidak boleh dipukul sama rata dari awal salat sampai akhir duduk semuanya. Rukuknya duduk, sujudnya sambil duduk, semuanya duduk. Ini keliru. Oh ya, kelupaan tadi. Pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram rukun. Jadi takbiratul ihram, kemudian berdiri, al-qiyam al-qudrah, kemudian qiraatul Fatihah, kemudian ar-ruku. Itu yang keempat. Yang keempat ruku. Takbiratul ihram yang menjadi rukun itu ucapan Allahu Akbar. Bukan mengangkat tangannya. Yang menjadi rukun itu ucapan Allahu Akbar. Itu rukunnya. Bukan mengangkat tangannya yang rukun. Jadi takbiratul ihram yang menjadi rukun adalah ucapan Allahu Akbar. Dan ini tidak boleh diganti. Harus Allahu Akbar. Tidak boleh diganti Allahu Kabir dan seterusnya. Taib. Kemudian yang berikutnya yang kelima, ar-raf'u minhu, mengangkat kepala dari ruku. Ini juga termasuk rukun. Mengangkat kepala dari ruku. Kemudian yang keenam, i'tidal, berdiri setelah selesai ruku. Ini juga termasuk rukun. Berdiri setelah selesai dari ruku. Harus i'tidal. Dan ini termasuk rukun. Karena ada orang yang sholatnya saking cepatnya, rukuknya belum sempurna, berdiri langsung sudah sujud lagi. Ini tidak boleh. I'tidal termasuk rukun. Jadi kalau dia tidak i'tidal, berarti sholatnya tidak sah. Kemudian sujud. Kemudian ar-raf'u minhu, mengangkat kepala dari sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Jadi duduk di antara dua sujud termasuk rukun.
Kemudian tumakninah. Tumakninah dalam setiap rukun itu termasuk rukun. Ketika orang rukuk harus tumakninah. Jadi ketika ia rukuk ada dua rukun di situ. Rukun yang pertama rukuk itu sendiri, rukun yang kedua tumakninah. Sama ketika ia berdiri dari rukuk, ada dua rukun di situ. Rukun berdiri, i'tidal, dan rukun tumakninah. Ketika ia sujud, ada dua rukun di situ. Rukun dia sujud dan rukun ia harus tumakninah. Sehingga tidak boleh seorang itu sujud semaunya. Belum sampai sempurna sujudnya sudah langsung berdiri. Karena ada rukun tumakninah di situ. Begitu pula dengan rukuk. Ketika ia rukuk, belum lama rukuknya langsung mengangkat kepalanya. Padahal ketika rukuk ada rukun lain, bukan hanya rukuk, tapi ada juga tumakninah. Dan tumakninah ini sebagian ulama mengatakan kalau rukuk minimal dia mengucapkan subhana rabbiyal azim. Kemudian punggungnya itu rata, itu sudah dianggap tumakninah. Jadi ada aturannya. Tumakninah itu ada aturannya, rukuk ada aturannya, yang harus dipelajari supaya sholatnya sah. Karena ini termasuk rukun. Ketika ditinggalkan secara sengaja maka sholatnya tidak sah. Baik. Kemudian at-tasyahudul akhir. Tasyahud yang akhir ketika sholat itu 4 rakaat atau sholat itu 2 rakaat atau sholat itu 3 rakaat, maka tasyahud yang akhir itu rukun sholat. Baik, al-julus lahu. Kemudian yang berikutnya duduk. Duduk ketika tasyahud akhir ini juga termasuk rukun. Duduk ketika tasyahud akhir. Jadi yang tadi ucapan tasyahud akhir itu rukun. Kemudian duduk ketika tasyahud akhir ini juga termasuk rukun. Dan ini 2 rukun. Membaca sendiri itu rukun. Kemudian tasyahud duduknya sendiri juga rukun. Sehingga orang yang lupa membaca tasyahud akhir, maka harus nambah. Karena ini rukun, tidak boleh sujud sahwi. Sebagaimana disebutkan tadi pengertian, ketika kita menyebutkan tentang rukun, wajib, syarat, telah kita sebutkan rukun harus dipenuhi. Tidak bisa ditutup dengan sujud sahwi. Dan membaca tasyahud akhir itu rukun. Sehingga orang ketika ia lupa membaca tasyahud akhir tidak bisa sujud sahwi. Sehingga ini harus dipahami. Kadang orang menganggap setiap yang lupa dari sholat itu ditutup dengan sujud sahwi. Mau lupa baca apapun, mau lupa apapun dalam sholat, sujud sahwi yang penting. Ini salah. Karena sujud sahwi hanya bisa menutup wajibatus sholat. Adapun rukun tidak bisa ditutup dengan sujud sahwi, harus didatangi rukun tersebut. Dan tasyahud akhir rukun sholat. Kemudian yang ke-13 at-taslimatain, salam. Ucapan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ini termasuk rukun sholat. Dan yang terakhir at-tertib, tertib dalam rukun-rukun tersebut. Rukuk dulu, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Tertib ini rukun. Kalau dibalik tidak sah sholatnya. Sujud dulu baru rukuk, tidak sah. Jadi tertib itu juga termasuk rukun-rukun sholat. Taib. Kemudian wajibatus sholat, yang menjadi kewajiban-kewajiban dalam sholat. Yang pertama takbirat ghair takbiratul ihram. Semua takbir selain takbiratul ihram hukumnya wajib. Semua takbir selain takbiratul ihram hukumnya wajib. Karena takbiratul ihram hukumnya rukun, adapun takbir-takbir yang lain hukumnya wajib. Dan perlu ana ulangi lagi, yang dimaksud dengan takbir di sini ucapan Allahu Akbar. Bukan mengangkat tangannya. Mengangkat tangan ini permasalahan lain lagi. Jadi kalau kita mengatakan takbir, yang dimaksud dengan takbir itu bukan mengangkat tangan, tapi ucapan Allahu Akbar. Nah, ucapan Allahu Akbar ketika di awal sholat takbiratul ihram hukumnya rukun. Adapun ucapan Allahu Akbar setelahnya, ketika mau ruku, ketika bangun dari ruku, ketika mau sujud, bangun dari sujud, dan seterusnya, ini wajibat sholat, wajibnya sholat. Kemudian yang kedua, qaul sami Allahu liman hamidah. Ucapan sami Allahu liman hamidah ini wajibat sholat. Jadi kalau lupa, sujud sahwi. Orang lupa membaca sami Allahu liman hamidah, sujud sahwi. Dan ucapan sami Allah liman hamidah bagi imam, bagi orang yang salat sendirian, munfarid. Adapun makmum ini terjadi perselisihan. Apakah makmum membaca juga sami Allah liman hamidah
ataupun hanya membaca Rabbana walakal hamd. Ini terjadi perselisihan dengan para ulama. Karena sebagian memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu Rabbana walakal hamd. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala sami Allahu liman hamida. Ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamida, Rasulullah mengatakan faqulu Rabbana walakal hamd. Maka katakan Rabbana walakal hamd. Nah, sebagian ulama, ini pendapat jumhur, menyebutkan berdasarkan hadis ini, maka makmum hanya membaca Rabbana walakal hamd. Tidak perlu membaca sami Allahu liman hamida. Sebagian ulama memahami hadis ini dengan pemahaman yang lain. Mereka mengatakan Rasulullah SAW ketika mengatakan faqulu Rabbana walakal hamd, ini menunjukkan tempatnya. Kapan makmum membaca Rabbana walakal hamd? Setelah imam membaca sami Allahu liman hamida. Bukan Rasulullah SAW mengatakan makmum tidak wajib membaca sami Allahu liman hamida. Tapi Rasulullah menyebutkan tempatnya. Kapan makmum membaca Rabbana walakal hamd? Setelah imam mengatakan sami Allahu liman hamida. Makanya berselisih pendapat. Sebagian mengatakan makmum wajib membaca sami Allahu liman hamida, mendapat Hanafiyah. Jumhur mengatakan tidak. Makmum hanya membaca Rabbana walakal hamd berdasarkan hadis ini. Insya Allah ketika sampai pembahasannya kita bahas mana yang rajih dan seterusnya. Yang penting ucapan sami Allah liman hamida bagi imam dan bagi orang yang salat sendirian ini wajib atau salat. Adapun makmum terjadi perselisihan. Dan ketika kita mengatakan wajib atau salat, maka ketika ditinggalkan karena lupa maka wajib untuk sujud sahwi. Baik. Berikutnya qaul subhana rabbiyal azim. Ucapan subhana rabbiyal azim ketika ruku itu juga termasuk wajibatus salat, bukan sunnah. Orang membaca subhana rabbiyal azim ketika ia ruku ini termasuk wajibatus salat, wajibnya salat. Kemudian yang berikutnya qaul subhana rabbiyal a'la. Mengucapkan subhana rabbiyal a'la ini juga termasuk wajibatus salat. Sebelum itu qaul rabbana walakal hamd juga termasuk wajibatus salat. Ucapan Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd, karena dalam hadis ada 4 ya. Ada 4 riwayat. Ada riwayat Rabbana walakal hamd. Ada riwayat yang lain Rabbana lakal hamd tanpa waw. Ada Allahumma Rabbana lakal hamd, ada Allahumma Rabbana walakal hamd. Jadi boleh milih salah satu dari 4 ini karena 4 riwayatnya semuanya sahih. Dan ucapan ini hukumnya wajib atau salat, termasuk wajib salat. Sehingga kalau lupa sujud sahwi. Adapun tambahan-tambahannya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, tambahan ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Adapun ucapan di awal Rabbana lakal hamd ini wajibat salat. Baik. Kemudian yang berikutnya subhana rabbiyal a'la. Ucapan subhana rabbiyal a'la termasuk wajibat salat. Kemudian Rabbighfirli di antara 2 sujud mengucapkan Rabbighfirli termasuk wajibatus salat, wajibnya salat. Kemudian tasyahud awal, membaca tasyahud ketika 2 rakaat pertama di salat asar maupun salat duhur, salat maghrib, salat isya, ini termasuk dalam wajibatus salat. Sehingga kalau ia lupa hanya sujud sahwi, tidak perlu menambah rakaat. Yang terakhir al-julus lahu, duduk ketika tasyahud awal. Ini juga termasuk wajibatus salat. Taib, ini sedikit tentang arkan, kemudian wajibatus salat, kemudian dan yang selain ini, selain yang kita sebutkan tadi termasuk sunnah. Doa istiftah sunnah, kemudian at-ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca Al-Fatihah, ini juga hukumnya sunnah. Kemudian membaca amin termasuk sunnah. Kemudian membaca surat setelah Al-Fatihah dan seterusnya. Selain yang disebutkan tadi termasuk sunnah. Walaupun di antaranya terjadi perselisihan. Seperti membaca surat setelah Al-Fatihah, perselisihan. Sebagian mengatakan ini termasuk sunnah, sebagian mengatakan wajib. Karena terkadang dalam memahami dalil itu terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan berdasarkan hadis ini wajib, ada yang mengatakan tidak, sunnah dan seterusnya. Cuman ini secara umum
Ana sebutkan yang tidak disebutkan dalam wajib atau salat, dalam arkan salat termasuk sunnah. Taib. Yang terakhir, yang penting masalah dalam masalah muqaddimah ini, fardhiyatus salat, wajibnya salat. Salat itu kalau dilihat dari wajib dan sunnahnya dibagi menjadi dua. Ada salat yang hukumnya wajib, ada salat yang hukumnya sunnah. Yang wajib dibagi menjadi dua. Ada yang wajib karena syariat Islam, artinya salat 5 waktu itu kan wajib. Ada salat yang hukumnya wajib karena bukan termasuk 5 waktu salat, tapi karena ada hal lain seperti nazar. Orang yang nazar, ketika ia menazarkan untuk salat, maka salat itu menjadi wajib baginya. Jadi salat wajib dibagi menjadi dua. Wajib karena hakul Islam, karena ia muslim maka ia wajib salat. Ada salat yang wajib karena sebab. Sebab contohnya ya tadi itu, karena ia bernazar maka salat itu menjadi wajib. Ini salat yang hukumnya wajib. Adapun salat yang hukumnya sunnah juga dibagi menjadi dua. Ada sunnah yang mutlak, ada sunnah yang muqayyad. Artinya muqayyad, salat itu menjadi sunnah karena ada hal lain. Seperti salat sunnah rawatib. Ini sunnah dan sunnahnya terikat dengan waktu. Tidak mungkin kan orang salat qabliyah subuh setelah duhur. Terikat dengan waktu. Qabliyah subuh sebelum subuh, qabliyah duhur sebelum duhur, ba'diyah duhur setelah duhur. Ini salat sunnah yang terikat. Salat duha, salat malam, ini salat-salat sunnah yang terikat. Namanya sunnah muqayyad. Ada salat sunnah yang hukumnya mutlak. Tidak ada sebab. Orang setelah wudu mau salat sunnah, fadhal. Dan ini termasuk salat sunnah mutlak. Jadi salat sunnah dibagi dua. Ada sunnah mutlak, ada sunnah muqayyad. Mutlak dikerjakan kapanpun, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan cara. Adapun salat sunnah muqayyad, maka ia terikat dengan waktu, terikat dengan cara. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah minggu depan kita masuk ke istiqbal kiblat. Bab yang pertama dari kitab ini tentang menghadap kiblat. Wallahu taala alam, sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.